Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sabila Famia. Saya dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan materi tentang metode pengembangan sistem informasi dan kompleksitas sistem informasi. Pengantar dan keterlibatan dalam fungsi manajemen. 1. Pengambilan keputusan sebagai inti kegiatan manajemen. 2. Informasi akurat dan tepat pada tepat waktu sebagai kunci pengambilan keputusan logis. 3. Peran SIM dalam menyediakan informasi berkualitas. Yang pertama yaitu definisi pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan sebagai fungsi utama kepemimpinan. 2. Keputusan logis dan rasional memerlukan pemahaman masalah dan pengetahuan alternatif. 3. Keterkaitan antara informasi berkualitas dan pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya yaitu definisi lingkup dan tujuan pengembangan sistem informasi dalam organisasi. Definisi pengembangan sistem informasi. Yang pertama, menyusun sistem baru untuk menggantikan seluruh sistem lama atau menyempurnakan sistem yang ada. 2. Proses penerapan teknologi informasi untuk tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah. 3. Pemecahan masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil untuk lebih mudah dikelola. Tujuan pengembangan sistem informasi dalam organisasi. 1. Ketidakberesan. 2. Pertumbuhan organisasi. 3. Prinsip pengembangan sistem. 4. Proses pengembangan sistem. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rokmana Aulia akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem informasi berdasarkan keputusan analisis dan desain sistem informasi. Perlunya pengembangan sistem informasi ini dikarenakan 1. Ada masalah sistem yang lama yang belum bisa teratasi. 2. Untuk meraih kesempatan. Dan 3. Adanya instruksi-instruksi atau arahan pada pengembangan sistem informasi tersebut. Dalam pengembangan sistem informasi, ada beberapa orang yang terlibat, yakni yang pertama, project leader, yaitu seorang profesional yang memimpin orang-orang dan memastikan sebuah proyek dapat terlaksana. Kedua, sistem analisis, yakni seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Dalam hal ini, sistem analisis memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Ketiga, sistem designer, yakni seorang yang bekerja di bawah arahan manajer proyek atau arsitek sistem yang merupakan bagian yang khusus dalam proses merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi yang baru. Keempat, programmer, yakni seseorang yang mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem pada komputer untuk membuat suatu perangkat lunak atau software maupun perangkat keras hardware dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, Software Quality Assurance atau SQA, yakni serangkaian kegiatan untuk menilai kecukupan proses software untuk memberikan data yang menetapkan keyakinan bahwa proses software sesuai untuk menghasilkan software dengan kualitas yang sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Selanjutnya, saya akan membahas yakni pendekatan terstruktur dalam pengembangan sistem informasi, yakni meliputi 1. Sudut pandang metodologi, 2. Capaian yang dituju, 3. Bagaimana menentukan kebutuhan sistem, 4. Bagaimana untuk pengembangannya, dan 5. Penggunaan teknologi.
Selanjutnya, proses pengembangan sistem informasi manajemen ada 5, yakni 1. Analisis sistem, 2. Perencanaan atau desain sistem, 3. Implementasi sistem, 4. Manajemen sistem, dan 5. Evaluasi sistem. Terima kasih. Baik, saya Eva Nur Ainia. Alternatif pengembangan sistem informasi. Ada 4. Yang pertama, metodologi siklus hidup sistem atau bisa disingkat SDLC. Siklus hidup sistem atau System Life Cycle adalah proses evolusioner yang diikuti dalam penerapan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. 2. Prototyping. Prototyping didefinisikan sebagai proses pengembangan suatu prototipe secara cepat untuk digunakan terlebih dahulu dan ditingkatkan terus-menerus sampai didapatkan sistem yang utuh. Ketiga, Rapid Application Development atau disingkat RID. Metode pengembangan perangkat lunak Rapid Application Development atau RID adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat incremental terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Keempat, outsourcing. Outsourcing adalah pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan, di mana pekerjaan tersebut dialihkan ke pihak atau perusahaan lain. Selanjutnya, investigasi sistem. Langkah-langkah pada tahap investigasi sistem dalam proses pembangunan atau pengembangan sistem informasi manajemen yaitu 1. Kenali masalahnya, 2. Definisi masalah, ketiga, tentukan tujuan sistem, keempat, mengidentifikasi batasan sistem, kelima, membuat studi kelayakan, keenam, menyusun proposal penelitian sistem, dan yang ketujuh, menyetujui atau menolak survei proyek, dan yang terakhir, yang kedelapan, mekanisme kontrol sebelum memulai survei sistem. Itu tadi penjelasan kami tentang bab 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.